Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Bella kenapa jempolnya gini-gini? Lagi sakit gigi? Oke, oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Oke, di sini Ibu akan mempresentasikan, kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Teks deskripsi mengenai anggota gerak manusia. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu. Bella Septianingrum ada? Ada. Akbar ada? Ada. Oke. Bagas? Mungkin lagi bubuk ya, lagi tidur. Oke. Oke, kita akan mulai aja tentang teks deskripsi. Oh, sebelumnya di sini sudah ada yang tahu tentang teks deskripsi? Ada yang tahu tentang teks deskripsi? Belum. Oh, belum. Oke. Teks deskripsi adalah, boleh di next. Oke, teks deskripsi ini adalah teks, jenis teks atau tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu, di mana saat seseorang membaca teks ini bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Jadi saat kita membaca teks yang di mana itu adalah teks deskripsi, otomatis pikiran kita, bayangan kita itu akan menggambarkan secara jelas, secara nyata. Jadi misalkan kita membaca teks deskripsi tentang gerak tubuh manusia atau anggota tubuh manusia. Nah, di sini teks deskripsi akan menjelaskan bahwasannya tubuh manusia itu berdiri seperti ini loh, bentuknya seperti ini loh, ada kepala, anggota gerak atas, tangan, dan anggota gerak bawah kaki, dan juga badan. Nah, saat kita membaca teks tersebut, bayangan kita akan secara nyata, secara jelas melihat gambaran tersebut. Nah, dengan secara rinci, detailnya, bentuknya, tempatnya, suasananya, ataupun emosinya. Itu yang disebut dengan teks deskripsi. Selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri teks deskripsi yang dapat kita ketahui bahwasanya saat kita membaca, oh ini loh teks deskripsi, yaitu teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain sebagainya. Teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Nah, teks deskripsi ini berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik, sifat, atau objek dengan secara rinci dan jelas. Seperti yang disebutkan oleh Ibu tadi, bahwasanya saat kita membaca teks tersebut, kita akan benar-benar secara rinci, secara jelas mengetahui bahwasanya, oh gini ya yang digambarkan oleh teks tersebut. Nah, teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan, bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Jadi, kalau kita misal membaca buku bacaan seperti Bobo, itu termasuk ke dalam teks deskripsi atau tidak, Akbar? Kalau misalkan kita membaca teks atau buku bacaan Bobo, Akbar pernah baca buku Bobo? Iya, pernah. Di situ. Itu termasuk teks deskripsi atau bukan? Iya, tes deskripsi. Kenapa buku bacaan Bobo bisa disebut dengan teks deskripsi? Karena mendeskripsikan cerita. Oke.
Cara mendeskripsikan cerita supaya apa? Kita dapat membayangkan secara apa, Akbar? Secara jelas atau tidak? Jelas. Oke, terima kasih. Ya, itu ciri-ciri dari tes deskripsi berdasarkan contohnya. Oke, next. Nah, di sini ada struktur teks deskripsi. Bagaimana kita untuk ingin membuat teks deskripsi, kita harus mementingkan beberapa aspek, yaitu ada judul, identifikasi, klasifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Kita harus mengetahui atau membuat judulnya dulu, dapat mengidentifikasi bahwasanya tes deskripsi ini mengenai apa, dan dapat mengklasifikasikan dari identifikasi, lalu mendeskripsikan apa yang ingin kita ceritakan dan membuat kesimpulan dari teks deskripsi tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi anggota tubuh manusia. Nah, di sini anggota tubuh manusia terdiri atas banyak bagian yang bersatu padu membentuk satu kesatuan yang harmoni. Oke, harmoni untuk melakukan kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Jadi mulai dari anggota tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dari kepala, tubuh, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Itu saling selaras untuk melakukan aktivitas manusia. Jadi di sini mendeskripsikannya, oh tubuh manusia itu ada kepala, ada rambut, sampai kaki itu ada anggota gerak atas, tangan, kaki, dan badan. Nah, itu bisa kita bayangkan dengan melihat diri kita sendiri, bahwasanya tubuh manusia itu seperti ini. Begitu ya, oke, next. Nah, ini ada tubuh manusia. Di sini ada kepala, ada dahi, ada kepala, ada dahi, ada mata, telinga, hidung, mulut, pipi, jari, bahu, tangan, dan kaki, dan di sini ada dagu. Oke, next. Nah, ini ada rangka manusia, banyak. Rangka manusia itu di dalamnya tidak bisa terlihat oleh mata kita, tapi bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan untuk membentuk tubuh manusia, bisa dilihat dari PowerPoint seperti itu. Jadi kita mengenal di sini ada tulang dahi, ada gigi, pipi, tulang manusia, di sini ada tulang selangka, di sini ada tulang rusuk yang ada gerak atas. Pada gerak atas, di sini terdapat tulang pengumpil dan tulang hesta. Dan tulang rusuknya dapat dilihat, dan anggota gerak bawah ada tulang paha, tulang tempurung, lutut, betis, paha, kering, dan pergelangan dan tulang jari kaki. Begitu. Jadi sudah dapat digambarkan ya, bahwasanya teks deskripsi itu benar-benar mendeskripsikan secara rinci, secara detail, agar kita dapat membayangkan secara nyata. Oke, ada dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Bella, ada yang mau ditanyakan? Oke, Akbar ada yang mau ditanyakan tentang teks deskripsi atau anggota gerak tubuh manusia? Jelas, Bu. Oke, kalau gitu kalau jelas berarti Ibu tanya ya, fungsi dari rangka manusia untuk apa? Bella, bisa dijawab?
Fungsi rangka manusia untuk mengarahkan anggota tubuh. Iya, boleh. Dilanjut, Bella. Tadi kurang jelas suaranya. Fungsi rangka manusia untuk menggerakkan tubuh. Selain itu ada lagi? Mungkin Akbar mau menambahi. Oke, Akbar, fungsi rangka manusia ini untuk apa ya? Akbar kan punya tubuh ya, manusia lengkap. Tidak ada yang cacat, alhamdulillah. Fungsinya dapat diketahui untuk apa ya, Akbar? Untuk membentuk tubuh. Oke, ada lagi? Biar nggak letoy, Bu. Oke, biar nggak letoy. Good. Terima kasih atas jawabannya. Mic-nya mati, Bu. Oh, oke, sorry. Apa yang, maaf ya. Apa yang kalian ketahui tentang tes deskripsi? Bisa dijelaskan kembali tes deskripsi? Akbar? Teks untuk menjelaskan sesuatu, Bu, supaya lebih jelas. Sesuatu itu seperti apa? Apa? Ya, tergantung topik di teksnya, Bu. Oke, iya terima kasih. Jadi teks deskripsi adalah seperti itu dan kerangka tubuh manusia fungsi mulai dari atas sampai bawah sudah dapat diketahui, sudah jelas semuanya. Ada pertanyaan? Lagi ada tambahan? Ada pertanyaan atau ada tambahan lagi? Tidak? Oke, sudah jelas semuanya. Jadi ini materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurang jelasnya, bisa ditanyakan kembali. Terima kasih, semoga pertemuan kali ini pembelajarannya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Nak. Terima kasih, Ibu.